udah. Ayo, kamu naik. Kamu ada tugas. Naik. Kadang-kadang nih Pak, supir kayak begini nih Pak. Tolong kamu belikan semua keperluan Kanjeng Mami, ya. Ini uangnya dan ini catatannya. Nih, pegang. Ya Pak. Mukanya yang enak kalau depan juragan. Oh iya Mut, sekalian gua nitip beli belanjaan buat ntar makan malam ya. Catatannya. Iya, mantep. Aroma nih. Kis, apa dah? Gimana sih lo? Masih di sini aja. Emang kenapa? Lah emang kenapa? Lo dipanggil sama Bu Tio, sama Pak Tio? Oh, aku dari tadi di sini nggak denger suaranya Bu Tio manggil aku. Telinga lu tuh rusak, benerin ke bengkel. Udah sono. Uas. Simpen dong. Emang kenapa? Itu nggak sopan. Masa mau ngadep Pak Tio lu bawa kopi? Simpen. Kamu mau nambah roti lagi? Ini aja belum habis, Mei. Selamat pagi Bu Tio, Pak Tio. Pagi. Wi, Mona sama Moni campingnya berapa hari sih? Selamat pagi Bu Tio, Pak Tio. Pagi. Terus, pulangnya mau dijemput atau gimana? Terus malu sama teman-temannya kalau dijemput. Selamat pagi Bu Tio, Pak Tio. Kamu ngapain sih di sini? Mau minta sarapan? Enggak, Bu. Terus kamu ngapain di sini? Kalau mau ngajak saya berangkat nanti, saya sarapan dulu. Kamu nggak lihat? Lihat Pak, Nah, terus? Terus ngapain kamu kesini? tapi bukannya Ibu manggil saya? Emang siapa yang manggil? Kamu dengar saya manggil kamu? Enggak Bu. Ya udah. Nunggu apa lagi? Ya Sule. Seger banget nih kopi Kliwon. Hei, kamu tuh bener-bener yang ngerjain aku terus. Mana Bu Tio sama Pak Tio tuh nggak manggil aku. Lagian lu orang gak dipanggil main ke sono-sono aja. Aduh, itu kopiku kenapa bawa minum? Gua kasih tahu sama lu ya. Menurut buku Tatang Sutarma, kalau minum kopi itu enakan lagi panas. Kalau lagi dingin, gak enak diminumnya. Lagian lagi panas lu kemana tadi? Tapi bener cuy, kopi bikinan lu memang frikitil. Kok aku yang nyuci? Kan yang bikin lu, berarti lu yang nyuci dong. Yang minum siapa? Gua tegesin aja sama lu. Yang bikin kopi ini siapa? Saya. Berarti yang harus nyuci gelas ini Saya. ya udah, itu aja dulu. Nih, angkat teleponnya. Papi dong yang angkat. Makmur. Makmur. Kamu yang disuruh malah panggil Makmur. Udah sana. Ya, iya. Halo, selamat pagi. Hah? Kenapa, Pi? Kayak teroris aja yang telepon. Emang iya? Teroris telepon? Kanjeng Mami. Iya. Loh, taruh di situ sih. Bau, udah nyalain aja. Udah, pakai aja, Pi. Kaca Mami nungguin. Pakai. Bagus kamu ya. Nyuwun sewu Kanjeng Mami. Oh iya, maaf Kanjeng Mami. Iya. Ada keperluan apa kiranya nelfon di pagi hari yang cerah ini Kanjeng Mami? Apa? Iya. Kanjeng Mami. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, J. Kenapa, Pi? Ada apa? Aduh. Kanjeng Mami mau datang. Serius?
suamiku mau inap. Ya, kapan, Pi? Kiamat. Loh, kok kiamat? Enggak, Mi. Maksudnya, Kanjeng Mami belum ngasih kabar kapan kepastian datangnya. Berarti dia mau bikin kejutan nih. Asik. Mon, ngapain lu di situ? Ngambil wudhu? Ngambil wudhu jangan di sini, kamar mandi noh. Ambil wudhu apa nih, Lele? Aku tuh lagi sedih. Sedih kenapa lo? Sedih, Le. Dari pertama kali aku kerja di sini, aku tuh nggak pernah bisa ngerasain yang namanya berenang, Le. Oh, lu mau berenang? Berenang aja. Kalau masalah Patio, Butio, saya yang nganterin. Bener, Le? Bener lah, gue kan sahabat sama lu. Masa gue nggak nolongin lu? Deh, sana. Berenang, Le? Berenang, masa ya lu ke mall? Sana. Mau kemana? Main sepak bola. Ya berenang dong. Tadi kan kamu nyuruh aku berenang. Kan mau nyebur-nyebur aja. Ada syaratnya di mana-mana juga. Syarat apa tuh, Le? Ceban. Oh, ceban berenang doang, ceban. Kemahalan, Le. Kemahalan lu lihat kolam renang Sari Bakti sebelah sono 25.000. Di sini cuma ceban lo. Lu masih untung 15.000. Belum ongkos, belum jajan. Ayo, pilih yang mana? Bisa 40.000 ya? Iya. Oh. Lu masih punya untung 15.000 buat nabung. Siap, Le. Iya. Ayo. Memang sahabatku. Sahabat bagai kepompong. Iya. Ayo. Lu berenang, gue main musik, tenang. Tolet. Iyo, Le. Anterin, Le. Tenang, brother. Makmur, kamu ngapain di situ? Berenang, Pak. Tuh, kan Mur? Gue bilang apa? Jangan berenang. Ini kan waktunya kerja. Aturannya sih lo. Malah minta duit ceban. Orang lagi ngomong. Ya, udah. Ayo, kamu naik. Kamu ada tugas. Naik. Kadang-kadang nih Pak, supir kayak begini nih Pak. Tolong kamu belikan semua keperluan Kanjeng Mami, ya. Ini uangnya dan ini catatannya. Nih, pegang. Ya Pak. Mukanya yang enak kalau depan juragan. Oh iya Mur, sekalian gua nitip beli belanjaan buat ntar makan malam ya. Catatannya ada di dapur. Oke, brother? Mau kemana? Cebannya mana? Ceban, balikin. Ceban apaan? Lah kan aku nggak jadi berenang. Gak jadi berenang gimana? Lu kan udah nyelup, berarti itu tandanya sudah sah. Menurut buku yang diciptakan oleh Tatang Suratma, bahwa barang yang sudah nyelup, itu uangnya tidak dapat dikembalikan. Wassalam. TTD Sule. Yuk, ngapain mondar-mandir? Ada kerjaan ya? Nih sini bantuin saya. Kamu nggak lihat saya lagi pusing? Oh, lagi pusing. Kalau pusing mah gampang, Patio. Menurut buku Tatang Sutarma, kalau orang lagi pusing, itu minum obat, bukannya mondar-mandir. Sule, saya pusing bukan karena sakit. Kenapa dong? Kamu tahu kan, Kanjeng Mami mau datang ke rumah ini dan mau nginap di sini. Itu masalah gampang, Patio. Kalau di sini udah nggak ada lagi kamar buat Kanjeng Mami suruh di kamar saya aja. Yang penting jelas. Jelas apanya? Ya hitung-hitungannya, Patio. Semalamnya mau berapa? Bukan itu maksud saya. Apalagi sih? Dengerin. Saya pengen Kanjeng Mami batal nginap di rumah ini. Oh, itu malah lebih gampang lagi, Patio. Kamu punya ide? Iya dong. Nih, caranya nih, Patio ya. Begitu Kanjeng Mami datang, itu pasti Kanjeng Mami menghadap ke pintu. Gak mungkin ke kolam, kan? Setelah itu, Patio harus ada di depan pintu. Lalu, Kanjeng Mami pasti mengetuk pintu. Masa ngetuk palanya sendiri? Tok, tok, tok. Buka tuh pintu Papa. Hah? Lalu Patio begini. Hei mertua, ngapain ada di rumah saya? Bikin runyam acara aja. Pergi sana, pergi. Gitu, bagus kan?
Bagus, ide Sule cemerlang. Dan Iya. saya langsung bisa dipecat jadi menantu kalau begitu caranya. Oh, nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa? Ya kan yang dipecat Pak Tio, saya enggak. Ampun. Papi belum berangkat juga. Ini Mam, lagi cari ide bagaimana cara menyambut kedatangan Kanjeng Mami. Tadi katanya cari ide supaya Kanjeng Mami. Kenapa Papi? Nggak apa-apa, Mi, nggak apa-apa. Poponnya toh, lo nggak ngapa-ngapain gitu loh. Orang mau nyapu nggak ngapa-ngapain. Iya tapi kan baru mau nyapu, Le. Belum nyapu, yuk. Mur dengerin. Menurut buku Tatang Sutarma, segala sesuatu itu yang penting awalnya. Orang ibadah aja yang penting niatnya. Kalau niatnya nggak bener, ibadah juga nggak bener. Nggak pernah masuk sih lo pelajaran agama. Pelajaran agama, nggak ada hubungannya. Di sini tuh ada belanjaan kamu. Yang Mbok bantuin turunin, ayo. Kan yang belanja lu, Mur. Ntar kalau gua salah ambil, gimana? Salah lagi. Udah, banyak ngomong gua. Katanya mau nyapu. Baru niat. Kesel kedep. Ya, Papi ngapain duduk-duduk aja sih? Emangnya kenapa sih, Mi? Ya bantuin dong beresin-beresin rumah. Kan Kanjeng Mami bentar lagi datang. Kan ada Sule, suruh Sule aja deh. Ah, kamu tahu sendiri Sule gak bisa diandalin. Ayo. Ayo Papi bantuin. Ayo. Ini lo belanjaannya taruh di mana? Ya, taruh di situ aja, Mur. Mur jangan di situ. Di sana. Sana tuh sebelah mana, Bu? Saya kan nggak lihat. Di situ sebelah kanan. Ya, kanan lagi. Terus. Udah kanan. Kanan lagi. Terus. Hah, cepetan Mur. Ya, tembok. Le pelan-pelan tuh, Le pelan-pelan tuh, Le. Ya, ini juga pelan-pelan. Manja banget sih nih kalau begini nih. Baru. Ada. Sakit, Le. Manja sih lu ah. Nah, udah. Ya. Gimana? Mendingan, Le. Mendingan? Terus ini kapan dilepasnya, Le? Ntar kalau udah bercabang lagi baru lu lepas. Bukan tahu ini cangkok. Ya, udah gimana sekarang? Mendingan, Set. mendingan. Mendingan kan? Iya. Udah nggak sakit lagi? Enggak. Udah nggak sakit? Ya mendingan. Kenapa sih lu? Ya sakit buat pukul lo gitu loh. Manja lo, segitu aja sakit. Gue kan gatel. Kalau begini baru nih. Baju. Sukses lo. Gara-gara kamu, Pak Mul. Udah Pak. Nah, beres. Sekarang gimana nih? Sudah, yang sakit kan hidung saya, kenapa bukan saya diperban semuanya? Aduh, Pak Tio gimana sih? Hidung Pak Tio kan ada di muka, jadi saya perban semuanya mukanya. Kecuali kalau hidung Pak Tio ada di kaki, baru saya perban kakinya. Lagian kalau saya perban di hidung doang, ntar goyang jatuh, gimana? Bercandanya jelek. Iya. Kalian baik-baik saja kan? Mona, Moni. Pokoknya jangan tidur kemalaman ya. Jangan kecapean. Oh, terus ada lagi. Jangan lupa minum vitamin. Oke? Oke. Dadah, Hani. Bye. Mami. Papi. Aduh. Maaf. Ini nggak sengaja. Habis, Papi juga sih pakai ngagetin Mami. Siapa yang ngagetin Mami? Ini pakai perban segala. Siapa yang nggak kaget? Ini semua gara-gara ulahnya Sule. Kalau aja dulu dia nggak nyelamatin keluarga kita dari rampok, udah papa usir dari rumah ini. Dia nggak akan menginjakkan kakinya lagi di rumah ini. Ya udah, sabar, tenang. Gimana papi mau sabar, mau tenang? Sule dan Makmur itu selalu aja bikin masalah. Belum lagi, mami kamu mau datang. Mau nginap lagi. Makin pusing aja papi. Oh, berarti Papi nggak suka kalau Mami saya datang dan nginep di sini. Oke kalau gitu. Nih. Waduh.
jangan marah gitu dong. Maksud papi kan nggak seperti itu, Mi. Mami ini kebiasaan. Kalau marah langsung tengkurap. Dua. Hei, kamu tuh malah nyantai-nyantai di sini dulu. Emangnya kenapa? Kamu ndak lihat apa? Bu Tio sama Pak Tio tuh lagi repot beres-beres rumah. Kanjeng Mami kan mau datang. Bodoh amat. Karena mami kan orang tuanya mereka, bukan orang tuanya aku. Ya tapi kamu tuh pengganti di rumah ini, Le. Bodoh. Banyak ngomong lo. Gua jadi lupa nih sampai berapa nih gua ngitung. Aku juga bodoh. Kamu mau dikasih tahu Eh, sekali. ngapain lu buka-buka? Gatel banget, Le, dari tadi, Le. Nggak kuat aku, Le. Wah, bahaya nih. Ntar kalau misalkan lu tusuk, nyampe bengkak-bengkak, apalagi kena amunisi, sih, ye, gua nggak tanggung jawab. Iya, nanti malam tak pakai lagi. Tapi sekarang Pakai. gatel, Le. Beneran nanti malam aja ya. Le, jangan-jangan, Le. Kanjeng Mami udah datang tuh, Le. Cepat kasih tau Bu Tio sama Pak Tio. Ya udah lu aja sono, gua lagi sibuk nih. Yang denger bel siapa? Saya. Ya udah. Memang kamu nggak denger bel? Ya denger sih, tapi kan yang duluan lu. Bisa dengerin bel aja ada balap-balapan. Banyak ngomong. Sono. Gua mau ganti baju nih. 100 berapa tadi?